Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kali kedua kita sampaikan salawat dan salam kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak pengajar kiblat yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat dan berbahagia. Di sini saya namanya Ahmad Tantowi akan presentasikan OJL kami ya. Kita mulai saja. Oh ya, sebelumnya saya Ahmad Tantowi, lahir di Brebes 4 Mei 1975. Instansinya SD Negeri Sinandia 1, kecamatannya Kersana. Sering tertukar sama Pak Suroso, Pak. Bedanya Pak Suroso belakangnya PSN-nya 20, saya 21. Itu banyak. Lah untuk sekolah kami seperti halnya tadi Pak Suroso ya, ini tidak beda Pak. Tidak beda ininya apa ya? Untuk pada saat kita melihat apa nama sekolah saya juga sama, artinya apa? Artinya sekolah saya itu kalau mau melihat papan nama itu di samping ya, berarti tidak bisa langsung melihat keseluruhannya. Nah, selanjutnya langsung ke pendahuluan. Untuk ke pendahuluannya, latar belakangnya adalah berdasarkan Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru menjadi kepala sekolah, dan yang kedua Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Perdirjen PTK Nomor 6565 /B/2020 Tahun 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Selanjutnya pada setelah latar belakang itu adalah tujuan. Tujuannya itu yang pertama memberikan pemahaman mendalam tentang peran kepala sekolah dalam mengelola sekolah dengan baik. Yang kedua, memberikan kemampuan kepemimpinan yang efektif sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, inspiratif, dan berorientasi pada prestasi. Tujuan yang ketiga, meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan manajerial kepala sekolah sesuai kebijakan Kemendikbudristek. Dan yang keempat, tujuan keempat itu adalah kemampuan berinteraksi teknologi untuk beradaptasi dengan perubahan global menjadi aspek penting yang perlu dikuasai oleh kepala sekolah, yang kemudian diberikan tindak lanjutnya kepada Dewan Guru. Lanjut Pak. Nah, setelah melakukan OJL, kepala sekolah tersebut harus memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman mendalam tentang peran kepala sekolah di dalam mengelola sekolah dengan baik. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan yang efektif
sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, inspiratif, dan berorientasi prestasi. Untuk tujuan dan hasil intinya sama, dilanjut Pak Profesor. Nah, ini sekolah kami seperti ini Pak. Sekolah kami itu berarti kalau dilihat dari samping dulu ya, ini letaknya di sebelah selatan lapangan Desa Sindang Jaya Kersana. Berarti menghadapnya itu kalau papannya ke arah barat, tapi sekolahnya menghadapnya ke utara Pak. Lanjut Profesor. Untuk visi dari sekolah kami yaitu terwujudnya insan yang unggul dalam prestasi, terampil, dan mandiri berdasarkan iman dan takwa. Dengan misi 1. Melaksanakan pendidikan yang berwawasan integritas, dinamis, dan akuntabel dalam rangka untuk menciptakan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran yang berwawasan integritas dan pakem dalam rangka mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga, mencintai dan menghidupkan budaya lokal. Lanjut Pak. Untuk misi yang keempat, menciptakan hubungan kerja yang kondusif, kompak, dan familiar, serta mengembangkan prinsip open management. Yang kelima, menumbuh kembangkan sikap berkesinambungan untuk tata kelola lingkungan hidup dengan pemanfaatan fungsi pelestarian lingkungan, pencegahan pencemaran lingkungan, dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup melalui pembelajaran yang berkelanjutan. Dan untuk misi yang keenamnya adalah mengembangkan nilai-nilai dan sikap ramah lingkungan demi terwujudnya sekolah adiwiyata. Untuk sekolah kami termasuknya muridnya lumayan ya, jumlahnya 193. Kita lanjut. Nah, keadaan pendidik di sekolah kami itu guru kelasnya ada 6, yang 5 dari jurusan PGSD, yang 1 jurusan IPS, dan 1 guru PAI dan 1 guru PJOK. Yang baru bersertifikasi baru 3 orang. Nah, untuk tahun 2022 dan tahun 2023 ini adalah prestasi yang baru bisa dicapai oleh SD kami, karena kemarin untuk prestasi yang akan dicapai ini 2 kali kandas melawan Kecamatan Losari terus ya. Tingkat kebawahnya kalah sama Losari terus. Itu Losari, Rusuh. Kita lanjutkan Pak Monggo. Untuk bab ketiga, pelaksanaan RTK yaitu judulnya peningkatan kompetensi guru-guru dalam pembelajaran berdiferensiasi melalui supervisi akademik berpola pikir coaching di SD Negeri 91 Kersana. Dilanjutkan dengan supervisi manajerial berbasis coaching, telah belajar dan kajian manajerial. Lanjut. Untuk RTK ada persiapan, pelaksanaan, monet, dan refleksi. Untuk persiapannya, konsultasi dan sosialisasi kepada guru pada siklus 1, 2 sampai tanggal 3 Oktober 2023, siklus 2-nya tanggal 9 Oktober 2023. Selama pelaksanaan RTK untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pembuatan modul ajar itu nilainya pada siklus 1 80,56% dan pada siklus 2 menjadi 90,17. Lanjut. Pada supervisi akademik berbasis coaching, perencanaannya diawali dengan membaca modul. Kedua, saya tetap konsultasi dengan pengawas, kemudian menentukan guru yang akan ditunjuk. Yang keempat, menyusun jadwal supervisi. Yang kelima, menyusun instrumen observasi. Pada pelaksanaannya, tanggal siklus 1 15 Oktober 2023, siklus 2 18 Oktober 2023. Dilanjut bersama. Nah, untuk dari hasil supervisi akademik bisa dapat meningkatnya kualitas proses pembelajaran yang mencakup proses pembelajaran di sekolah,
Guru juga mampu menyusun modul ajar dan mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Nah, itu untuk hasil kompetensi dari siklus 1 yang tadi 80,56 menjadi 90,17 pada siklus 2, sehingga peningkatannya 9,61%. Lanjut. Kita lanjutkan pada telaah modul ajar. Untuk telaah modul ajar berdiferensiasi mencakup informasi umum, kemudian kompetensi dan lampiran. Langkah-langkahnya: 1. Penulisan komponen informasi umum yaitu identitas penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, dan target peserta didik. Yang kedua, menyusun kompetensi inti yang terdiri dari model pembelajaran, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, kegiatan pembelajaran, asesmen, refleksi pendidik dan peserta didik, pengayaan dan remedial. Dilanjut. Pada kajian manajerial yang pertama KOSP, langkah pertama adalah persiapan melakukan kajian. Yang kedua adalah pelaksanaan kajian, di mana pada pelaksanaan kajian itu meliputi pertama menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, yang kedua merumuskan visi misi dan tujuan sekolah, yang ketiga menentukan pengorganisasian pembelajaran, yang keempat menyusun perencanaan pembelajaran, dan yang kelima merancang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Hasil kajiannya, kurikulum operasional satuan pendidikan SD Negeri Sinangga 1 secara garis besar sudah bagus. Dilanjut. Untuk kajian RKS, berdasarkan hasil kajian terhadap RKS SD Negeri Sinangga 01, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum rencana kerja sekolah yang disusun sudah baik dan sudah memenuhi komponen RKS dengan total skor yang diperoleh dari 154 dan nilai akhir 89,53 dengan kualifikasi A. Baik sekali. Lanjut. Untuk rapor pendidikan sekolah kami itu nilai yang tertinggi itu adalah pada indikator literasi dengan pencapaian terbaik 93,33 dan indikator terendah pada pencapaian nalar kritis dengan skor 64,15. Kemudian cara pemberiannya dengan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait profil pelajar Pancasila untuk dimensi nalar kritis. Untuk SD Negeri Sindang Jaya 1 termasuk adalah sekolah yang sedang beruntung karena mendapatkan bos kinerja. Dilanjut. Uangnya gratis. Untuk menutup kesimpulan, 1. Berdasarkan rapor pendidikan, hal yang perlu diperbaiki adalah aspek pembelajaran, yakni yang diperbaiki melalui workshop pelatihan menyusun modul ajar berdiferensiasi yang terbukti dapat meningkatkan kompetensi pembelajaran guru. 2. Pelaksanaan praktik supervisi akademik berbasis coaching membantu guru dalam membuat kemampuan pengelolaan pembelajaran lanjut. Yang ketiga, melalui telaah modul ajar, kepala sekolah dapat memastikan bahwa semua perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran guru dilakukan untuk keberhasilan dan kenyamanan belajar murid, orang tua, dan masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan di sekolah. Yang keempat, kajian aspek manajemen sangat penting dilakukan oleh kepala sekolah karena kepala sekolah dituntut untuk mampu dan juga handal dalam memanage serta mengatur ke setiap kegiatan dan juga perangkat yang berada di dalam lingkungan sekolah tempat dia memimpin. Lanjut. Untuk sarannya untuk BPGP secara konsisten untuk melanjutkan program penguatan kepemimpinan dan manajerial kepala sekolah ini dilanjutkan dengan memantau dan mengevaluasi keberlanjutan implementasi program. Yang kedua, berikutnya Pak. 1 menit lagi. Saran untuk dinas pendidikan secara konsisten mendukung program yang dilakukan oleh BPGP. Kemudian juga kepala sekolah harus memperbanyak pelatihan workshop atau IHT sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran. Lanjut.
Dan saran untuk sekolah, pelaksanaan supervisi aktif berbasis coaching hendaknya dilakukan secara rutin. Untuk kepala sekolah harus melakukan kajian manajerial dan guru hendaknya menyusun sendiri modul ajar. Demikian Terima kasih. dari kami. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya silakan videonya Pak.